Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 23 September 2021. Melihat kebenaran Allah melalui mata hati. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Hagai 1 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 9 ayat 7 sampai dengan 9. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, ada seorang ibu bercerita kepada saya. Setelah 5 tahun menikah, suaminya mengalami kecelakaan dan meninggal. Dan dia harus membesarkan 4 anaknya yang masih kecil-kecil. Hari demi hari dilalui dengan berat. Dan tentunya ini tidak mudah. Sampai akhirnya keempat anaknya kuliah, berkeluarga, dan sekarang masing-masing sudah memiliki kehidupannya masing-masing dengan layak. Lalu saya bertanya kepada ibu ini, bagaimana ibu bisa melewati semuanya ini dengan penuh sukacita? Luar biasa jawaban si ibu. Katanya, saya melihat kehidupan ini dengan hati, bukan dengan mata. Kalau dengan mata, saya tak melihat apapun. Dengan hati saya dapat melihat masa depan anak saya yang begitu cerah. Haleluya. Sungguh yang luar biasa kisah seorang ibu ini. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua saudara-saudara. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah tidak semua hal di dalam kehidupan kita ini bisa dilihat dengan mata. Untuk kebenaran Tuhan yang Tuhan singkatkan kepada kita, kita hanya dapat melihat dengan hati, bukan dengan mata. Herodes, saudara, misalnya, ia berkali-kali mendengar tentang kebesaran Tuhan Yesus. Namun setiap kali mendengarkannya, ia selalu merasa cemas. Perasaan itu membuat dirinya bertanya-tanya kepada banyak orang tentang siapakah Yesus itu. Ada yang mengatakan, saudara, dia adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit, Elia yang muncul kembali, atau nabi-nabi yang telah bangkit. Herodes terus bertanya dengan hati cemas, saudara. Di dalam hatinya berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lukas 9 ayat 9. Sesungguhnya kecemasan Herodes akibat dari keangkuhan dirinya yang sudah memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, dalam setiap kita melakukan kesalahan atau dosa pun, kita sering mengalami kecemasan, bahkan ketakutan kalau ketahuan berbuat salah. Kenapa? Karena perbuatan kita telah menutupi kebenaran. Sedangkan kebenaran itu tak dapat disembunyikan dari diri kita, saudara. Kita melihat Herodes selalu mencari kebenaran, namun tak kunjung ditemukan. Walau dia telah mendengar akan kebenaran itu sendiri, dia masih belum terpuaskan. Itu karena kecemasannya telah menutupi mata hatinya, saudara. Perlu diketahui, saudara-saudara yang terkasih, kebenaran tak dapat ditutupi, tak dapat disembunyikan, saudara. Kebenaran itu sendiri akan dibuka bagi kita semua, akan diungkapkan bagi kita semua. Bagi yang percaya akan Dia yang adalah Tuhan Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Karena kebenaran sejati itu ada di dalam Yesus sendiri. Dia adalah kebenaran dan kasih. Beberapa kali Herodes yang sangat angkuh, yang sangat kejam, tidak memiliki kasih. Inilah perbedaan antara Herodes dan Yesus. Berbeda sekali, saudara. Sangat berlawanan sekali.
Kalau Herodes itu angkuh, kejam, tak ada kasih. Tetapi Yesus Tuhan kita itu penuh kasih. Hidup dalam Yesus kita akan menemui kebenaran sejati, saudara. Tuhan akan menyatakan kebenaran itu di dalam diri kita. Kalau kita mau mengikuti Dia, mengikuti Yesus Tuhan kita, dan percaya akan Dia. Dan kebenaran itu hanya dapat dilihat dengan hati, saudara. Di dalam kerendahan hati kita, bukan dengan mata fisik ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana dengan diri kita saat ini? Adakah kita hidup di dalam Yesus? Sudahkah kita memakai mata hati kita untuk melihat dan merasakan akan kebenaran itu? Apakah kebenaran itu menjadikan hidup kita lebih mengasihi, damai, tentram, dan tenang? Oleh karena kasih anugerah Allah, kita dibukakan hati olehnya sehingga kita dimampukan untuk melihat kebenarannya melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Maka saudara-saudara yang terkasih, terpujilah kita mempunyai Allah yang begitu mengasihi kita melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menampakkan kebenaran itu di dalam kehidupan kita. Dan terpujilah Dia, Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah melakukan kebenaran itu di dalam hidupnya. Dan biarlah kebenaran yang telah dilakukan oleh Yesus itu sendiri boleh tercermin di dalam hidup kita, sehingga kita boleh juga menjalankan kebenaran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Allah semesta alam yang menyertai kita melalui perlindungan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, serta bimbingan dan pimpinan Roh Kudus yang memampukan kita melihat semuanya ini, melihat kebenaran Allah melalui hati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.